Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Haris Suprapto selaku Rektor Unhasyi, yang kami hormati Dr. Jasminto MPD MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang kami hormati Bu Laili Masruro MPD selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam, yang kami hormati Dr. Hajah Khairatul Idawati MPDI dan Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Afidah Nurul Fuadah. Saya dari PAI 4A. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi aksi metode Hanifidah dengan judul langkah-langkah evaluasi. Di sini saya akan membahas langkah-langkah evaluasi itu apa aja. Pertama kita akan bahas prosedurnya. Prosedurnya itu ada 3. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga tindak lanjut. Dalam tahap perencanaan, langkah-langkah perencanaan itu apa sih? Perencanaan adalah langkah awal yang krusial agar evaluasi berjalan secara sistematis, efektif, dan efisien. Itu adalah perencanaan. Jadi di sini kita akan membahas 6 langkah perencanaan evaluasi. Yang pertama kita bahas adalah merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan itu memberi pedoman tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mengukurnya. Rumusannya harus dinyatakan secara jelas dan spesifik untuk mengukur hasil belajar setelah 1 semester. Yang kedua adalah menetapkan aspek yang perlu dievaluasi. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi itu ada 3. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua efektif, dan yang ketiga psikomotorik. Apa sih aspek kognitif itu? Kognitif itu mencakup pengetahuan teoris dan penguasaan materi pembelajaran. Terus aspek afektif itu sikap atau nilai yang tertanam dalam diri siswa. Yang ketiga psikomotorik tersebut. Psikomotorik adalah penguasaan keterampilan, baik itu melibatkan secara fisik seperti gerakan dan sebagainya. Yang ketiga adalah memilih dan menentukan teknik. Memilih dan menentukan teknik itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama tes dan non-tes. Yang menggunakan tes itu dengan ujian. Menguji sejauh mana anak menguasai sesuatu biasanya digunakan untuk aspek kognitif dan psikomotorik. Sedangkan non-tes biasanya anak diminta untuk melakukan sesuatu kemampuannya tanpa bersifat menguji, biasanya digunakan untuk aspek afektif. Yang keempat adalah menyusun alat ukur. Menyusun alat ukur itu apa sih? Alat ukur adalah teknik tes seperti tes lisan atau tes tulis objektif dan esai. Terus alat ukur teknik non-tes biasanya wawancara, observasi, skala sikap, dan sosiomotorik portofolio. Alat ukur yang baik sebaiknya diuji cobakan dan dianalisis terlebih dahulu agar akurat. Yang kelima, menentukan topik ukur. Untuk menentukan tolak ukur, aturan atau acuan yang digunakan menentukan nilai peserta evaluasi. Bisa menggunakan penilaian acuan norma PAN atau dengan penilaian acuan patokan PAP. Yang terakhir adalah menentukan frekuensi. Frekuensi adalah langkah
terakhir dalam perencanaan menentukan jadwal atau seberapa sering evaluasi akan dilaksanakan, kapan dan berapa kali evaluasi dilakukan. Sekian presentasi dari peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.